Ya, gue minasan, welcome again with Mr. K di sini. Oke, Mr. K bahas sedikit yang lucu-lucu dulu nih, Rek. Karena Mr. K baru aja nemu di Facebook ya, kalau ada orang yang bilang Fever Cut sebagai salah satu benda paling overpower di One Piece. Karena menurut dia ya, Fever Cut bisa memutuskan takdir dari pemiliknya. Udah kayak dewa aja. Atau god lah ya. Terus siapa yang ngebuatnya tuh? Masih menjadi misteri. Fever Cut terbakar menurutnya salah satu kemampuan Fever Cut paling gak jelas dibuat hanya untuk efek dramatis saja. Kenapa bisa? Soalnya ya, Fever Cut digunakan sebagai alat konfirmasi kehidupan seseorang. Itu menurutnya. Di layar kalian bisa lihat lah. Aduh, kalau kalian lagi butuh hiburan, Mister G saranin main ke Facebook deh, Rek. Soalnya banyak banget deh, beneran Mister G gak bohong. Kalian bakal temu hal-hal yang sebelumnya tuh gak pernah kalian pikirin lah ya. Tapi ternyata ada aja orang-orang yang datang dengan argumentasi menarik. Saking menariknya aja Mister G sangat pengen buat konten dan AdSense. Thank you BTW. Oke, tak buatin konten aja sekalian ya. Soalnya ngebahas Fever Cut sendiri bakal rame sih kalau kita coba breakdown dari sejelas-jelasnya. So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy kontennya ge. Let's go. Well, kita mulai dulu dari apa itu Fever Cut sebenarnya ya. Fever Cut yang berbentuk seperti kertas biasa, tapi juga dikenal sebagai kertas kehidupan, merupakan kertas yang hanya ada di dunia baru. Dan benar-benar tahan terhadap air dan api, sehingga tetap bisa dirobek dan diberikan kepada orang terdekat yang mungkin akan berpisah. Potongan dari robekan itu akan mengarah dan bergerak menuju ke bagian terbesar lainnya dari Fever Cut yang sudah dibuat. Sampai sini kita cukup jelas ya apa itu Fever Cut sebenarnya. Terus, emang sih sampai sekarang belum ada penjelasan secara detail sebenarnya siapa orang yang membuat Fever Cut ini. Tapi kalau kita hubungin dari ucapan Lola waktu ngasih Fever Cut milik Big Mom, di situ ya dia sudah bilang kalau Fever Cut hanya ada di dunia baru. Cuman waktu di negeri Wano pun kita tahu kan kalau Yamato adalah orang yang membuatkan Fever Cut miliknya Ace. Sehingga meski proses pembuatan dari Fever Cut ini belum pernah diperlihatin, tapi kayaknya di dunia baru sendiri ya Fever Cut bukanlah hal yang baru. Karena hampir semua orang punya yang namanya Fever Cut. Soalnya ya seseorang hanya tinggal memberikan kukunya, lalu barang yang mirip sama kertas itu udah bakalan bisa kalian miliki. Kalau dilihat dari Lola yang memiliki Fever Cut-nya Big Mom ya, terus Yamato yang bisa ngebuatin Fever Cut miliknya Ace, dari situ aja ya kita bisa berasumsi kalau Fever Cut bisa dibuat dimanapun, gak hanya oleh satu pulau saja. Karena kita tahu kan, Wano merupakan tempat yang begitu terisolasi. Nah, kalau kalian nanya Mr. K ya, kenapa sih Fever Cut cuman ada di dunia baru Mr. K? Jawabannya simple, Rek. Karena tujuan utama dari dibuatnya Fever Cut tuh buat ngasih petunjuk lokasi dari seorang. Maklum ya, di One Piece kan belum ada handphone ya. Jadi Fever Cut merupakan salah satu alat navigasi di dunia baru. Soalnya kalau kalian lupa ya dan bilang di dunia baru ada logpost, kita sendiri tahu kan kalau logpost itu cara kerjanya cukup rumit dan sulitnya medan magnet di dunia baru. Ngebuat logpost satuan aja gak disarankan. Makanya Nami waktu mau melanjutkan perjalanannya dari pulau manusia ikan, dia dikasih logpost baru yang bisa nunjukin sampai 3 tempat berbeda. Saking susahnya untuk menentukan suatu lokasi di lautan dunia baru. Makanya dengan adanya Fever Cut tentu bakal memudahkan seorang untuk bisa bertemu lagi. Hal ini pula yang jadi alasan mengapa Yamato membuatkan es Fever Cut untuk dirinya. Karena ya jauh di lubuk hati Yamato, dia tentu ingin sekali untuk bisa kembali bertemu dengan sosok seperti es lagi. Sampai sini udah cukup jelas ya fungsi dari Fever Cut sendiri itu apa. Jadi apa yang dikatakan sama orang-orang di Facebook, tentu ya Fever Cut yang memutuskan takdir seseorang. Kayaknya hal itu terlalu kelewatan dah mas. Orang Fever Cut kayaknya cukup sebagai alat navigasi saja kok. Cuman emang karena nama lainnya aja dikenal sebagai kertas kehidupan, jadinya salah satu hal lain yang bisa ditunjukkan oleh Fever Cut adalah kondisi dari orang. Kayak hal yang bisa kita pelajari dari Fever Cut milik Ace, dimana ketika pemiliknya berada dalam kondisi berbahaya atau bahkan sekarat, kita bisa mengetahuinya dengan cara melihat kondisi dari Fever Cut. But kalau si penggunanya tuh waktu habis sekarat gak mati, tapi dia bisa kembali memulihkan diri, maka kertasnya pun akan kembali seperti semula. Soalnya emang fungsi aslinya tadi ya merupakan alat dari navigasi, oke? Banyak juga orang yang bilang kalau Fever Cut tuh alat dramatis saja. Itu kan cuma dibuat biar nyambung sama ceritanya es doang. Betul.
Ya, pertama kalinya kita dikasih lihat ya waktu S ngasih potongan Fever Cut miliknya. Tapi kita sendiri tahu kan, sudah ada beberapa momen yang bahkan melibatkan Fever Cut itu sendiri. Kayak misal Fever Cut milik Charlotte Linlin. Jauh sebelum kita dikasih lihat wujud dari Big Mom, Fever Cut milik mantan Yonko itu diperlihatin terlebih dahulu oleh Lola. Karena dia ingin memberikan itu sebagai hadiah untuk Nami. Kita bahkan tahu kan kalau Fever Cut milik Big Mom itu sangat kuat karena para homies saja dibuat kebingungan untuk mengikuti perintah orang yang membawa potongan kertasnya atau malah Big Mom sendiri. Makanya anak-anak dari Big Mom tuh udah dilarang buat megang Fever Cut milik ibunya sendiri. Lanjut, ada Fever Cut milik Silver Rayleigh ya. Hal ini pernah kita lihat waktu setiap anggota bajak laut topi jerami dikasih. Dan mereka berniat untuk berpisah dan bertemu kembali nanti setelah kapal berhasil dilapisi. Lalu geser dikit ke karakter pendukung kayak Beppo misalnya ya. Dia aja bahkan kita ketahui punya Fever Cut-nya sendiri. Soalnya waktu Lau bertarung di Dressrosa dan dia takut kalau dirinya akan kalah, dia memberikan Fever Cut milik Beppo yang bakal ngebantu mereka untuk mengarahkan ke Pulau Zoo yang menjadi tempat tujuan selanjutnya. Lanjut lagi, cara penggunaan line Fever Cut pun pernah dikasih lihat waktu Jesus Bargis ya gak sengaja nemuin markas rahasia dari pasukan revolusi. Di situ Bargis meminta yang lainnya untuk melacak lokasi keberadaan Bargis ya menggunakan Fever Cut miliknya. Bahkan cara yang sama pun pernah digunakan di beberapa film atau movie-nya One Piece, di mana ya Fever Cut terkadang emang digunain jadi semacam alat pelacak. Hal yang tentu berhubungan dengan fungsinya yang bisa ngasih seorang alat navigasi di tengah lautan yang sulit semacam dunia baru. Oke, sampai sini cukup jelas ya apa itu Fever Cut dan fungsi dari Fever Cut itu sendiri. Kalau dibilang overpower sih ya bisa aja, soalnya dengan ngasih kuku doang kita bisa dapat benda yang nuntun kita terus ke orang yang ingin kita tuju. Berarti kita nggak bakalan tersesat selama itu bukan Zoro sih. Jadi harusnya Fever Cut emang berguna banget, Re. Apalagi kalau kalian tipe yang khawatiran ngelihat kertasnya kebakar sedikit, bisa langsung gaskan pergi ke orangnya aja karena khawatir. Hal yang mungkin banyak jadi pertanyaan juga ya, secara Luffy waktu ngelawan Kaido dianggap hampir mati kan, sebelum akhirnya dia bangkit dan ngeluarin detak jantung yang sangat seru itu. Terus di momen itu gimana sama Fever Cut-nya Luffy? Ya kalau dilihat dari sebelumnya jawabannya simple, Re. Fever Cut Luffy bakal terbakar dan mungkin hilang kalau emang momen sebelumnya ya, sebelum kebangkitan lah ya, dianggap mati. Tapi karena Luffy berhasil bangkit, tentu Fever Cut-nya bakalan balik lagi aja. Sesimpel itu loh ya. Sedangkan untuk masalah kenapa gak ada satupun komandan dari armada Luffy yang datang, hal ini tentu bakal panjang lagi kalau dibahas. Karena secara kita belum dikasih konfirmasi alasan yang pasti, ya berarti kemungkinannya bakalan banyak banget. Kayak misalnya, bisa aja kan mereka percaya kalau Luffy tuh kuat dan gak bakalan kalah. Atau misal juga ada yang mungkin kepikiran ya, saat Luffy sekarat, mereka tuh lagi ngejalanin misi penting kayak Leo sama Sai di rapat referee. Jadinya mereka gak bisa datang. Kayaknya banyak banget sih kemungkinan yang bisa Mr. K explore kalau pembahasannya itu. Tapi kita tunggu aja nanti kalau grup Facebook geger lagi masalah Fever Cut, Mr. K buatin konten lagi. Mereka gak dapat duit, Mr. K dapat duit. Oke, yang pasti Re, Oda Sensei sendiri punya banyak alasan buat belum ngedatangin aliansi lah ya, Grand Fleet, aliansi Grand Fleet ya. Terlepas dari semua itu ya, satu hal yang harus diakui dari info-info yang udah Mr. Kejelasin tadi ya, Fever Cut bukanlah hal yang istimewa di lautan yang bernama dunia baru. Jadi Mr. K tunggu lagi konten dari warga Facebook, terutama dari grup Kartun Pos kalau ada yang menarik atau emang hinaan pada One Piece selain buat silahkan buatin konten ya. Karena Anda bikin postingan itu cuan bagi Mr. G. Thank you BTW. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adi Mania.